Nama saya Matius Kusa, asal kampung dari Sikari, daerah Mambramo. Saya punya nama Asyar Kusa. Saya anak dari Pak Matius Kusa, terus saya dari kampung Sikari. Saya punya nama Lukas Siketai. Saya dari kampung Sikari. Nama saya Pak Naftali Tipotai. Saya berasal dari kampung Sikari. Dulu kita belum kenal Tuhan Yesus, orang Sikari itu mereka tinggal masing-masing. Mereka percaya roh-roh jahat. Seperti ada burung yang bicara, mereka dengar suara, oh ini ada sesuatu ini. Sikari dulu mereka masih menyembah berhala. Dewa-dewa yang ada di Sikari mereka menyembah di situ. Ada seperti orang yang sakit, mereka ke lubang tanah, baru kasih tunjuk nama. Kalau binatang itu dia naik, dia bawa sesuatu ke tanah, berarti tanda bahwa orang ini dia meninggal. Injil masuk Sikari itu pada saat saya punya tete dari Bapak, namanya Kakri Kusa. Bapak saya namanya Kakri Kusa, jadi dia dulu tuh jago perang. Jadi dia perang di Rufair, dia juga perang di Mambramo Besar ini. Injil masuk ke Sikari itu dari Kostas Magris. Dia datang kayaknya seperti tahun 70-an. Mereka pertama ambil tempat di Jayapura, dia survei dulu dengan helikopter, baru dia ambil speedboat, dia masuk dari Muara Mambramo. Dari situ dia lihat, oh di Mambramo ini ada orang. Waktu dia dapat tempat di situ, bapak saya, dia pikir Injil ini bagus. Jadi dia punya hati, niat untuk dia mau ketemu dengan Kostas Magris. Dia bilang saya juga mau supaya bapak harus bikin lapangan di satu tempat. Beliau ambil contoh tanah dari Sikari sini, bawa ke sana, kasih tunjuk Kostas Magris bahwa saya punya tanah ini layakkah untuk bikin lapangan. Kostas Magris bilang tanahnya bagus, bisa buat lapangan. Dan mulai sudah Injil itu bisa diajarkan di kampung Sikari sini. Kostas Magris bicara dengan Tete dalam bahasa apa? Bahasa isyarat ini, tubuh tidak bisa mengerti satu sama lain dengan bahasa lisan. Reaksinya bagaimana? Mungkin ada senangnya, apalagi warna kulit yang beda dari biasanya. Dia kaget karena tidak pernah lihat orang putih. Waktu Kostas Magris masuk, dia tidak menetap di Sikari, tapi dia hanya pelayanan, kunjungan pelayanan. Jadi dia buka di Sikari, buka di beberapa kampung. Setelah itu, Dave Martin, dia masuk. We moved to Sikari in 1980. My role kind of backpedaled just to being a homemaker and helping assist with medical, and Dave pursued language and church planting. Well, both of us had individually, had God had directed our paths toward Bible translation, specifically individually before we ever met each other. Then the Lord directed Dave to RBMU, which is a church planting mission. Bill Rush was the pilot who took us into Sikari and left us. And he told people afterwards, he said that was one of the hardest things he'd ever done, was taking us and leaving us there knowing we were going to stay. Setelah Dave Martin pulang ke Amerika, Pak Joseph Lin masuk lagi dengan Ibu April. Nama saya Joseph Lim, saya melayani di Sikari, Papua dengan fokus bidang penerjemahan Alkitab. Pada tahun 2001, saya mulai survei di beberapa kampung, termasuk kampung Sikari, untuk memilih di mana saya akan melayani sekeluarga. Namun setelah dibicarakan dengan gereja, pengutus, maka kami memilih Sikari. Pertama kami diantar dengan pesawat Helio Courier waktu itu. Kemudian membangun rumah di situ dan belajar bahasa dan kebudayaan mereka. Kenapa bidang penerjemahan Alkitab? Saya pikir mereka tidak punya akses dalam bahasa Indonesia. Mereka tidak mengerti bahasa Indonesia.
Dan waktu kami baru pertama masuk di Zikari itu mungkin hanya 10%, 20% orang yang tahu bahasa Indonesia. Tapi itu pun dalam bahasa percakapan. Jadi kalau bahasa yang lebih dalam untuk mengerti Injil itu susah sekali. Tidak ada cara lain, kita harus menyampaikan Injil dalam bahasa mereka. Itu sebabnya Alkitab harus diterjemahkan. Jadi oleh sebab itu saya terpanggil untuk memberikan hidup sepenuhnya, at least untuk suku Sikari ini bisa mendengar Injil dalam bahasa Sikari. Waktu pertama kali mendarat di Sikari, saya diikutkan dengan tim survei sebetulnya. Mereka membuat peta Sungai Mambramo. Jadi kami di atas Sungai Mambramo keliling-keliling, putar-putar. Waduh, saya pusing sekali. Dan saya muntah waktu itu, saya malu sekali. Iya, waktu pertama kali ke Sikari itu. There were evidences that certainly have changed lives. There was one woman who I will never forget. Her name was Siari. In later life, she got a really horrible ulcer. We sent her to Wamana, and Dr. Freen said, it's all full of cancer too. And he told me how to kind of clean it and to keep her comfortable. She always had a smile, and she never complained, even as, she had this putrid sore on her leg that was just eating her flesh away, so you could see the bone and everything before it finally took her life. But she had the sweetest spirit. She was not angry. It was obvious she had God in her life. Orang tua saya sudah duluan ambil Injil, buka lapangan, saya teruskan. Berapa kali Bapak tawar saya untuk gabung ke tim penerjemahan. Saya pikir juga tim penerjemahan ini saya dapat apa begitu. Lebih bagus saya jadi pengusaha kah. Tapi akhirnya itu Ibu April sempat WA saya. Akhirnya dari itu Tuhan bekerja, hati yang dulunya ego itu tiba-tiba jadi hilang. Kita mulai sadar, pekerjaan itu bukan pekerjaan yang rendahan, pekerjaan yang paling mulia sudah. Pak Yusuf, ke saya bilang, Bapak, saya tidak sekolah. Dulu sekali bisa pakai komputer kan? Tidak bisa. Jadi Bu April dan Pak Yusuf yang mengajar saya, sehingga saya bisa tahu dari situ. Saya lihat dari situ tuh bagus sekali terjemahan ini. Karena terjemahan ini yang saya tidak tahu bahasa Indonesia, saya bisa tahu dengan bahasa daerah sendiri, atau ibu sendiri. Then Dave worked with several different fellows to learn language. When Obed came along one day and said, come on, I'm going to teach you language. And initially, we did not pick up on the fact that the language is tonal. Much later on, in our house on the hill, I looked out in the backyard one day and there was a snake. And in my best Sikaritai, I said, there's an older brother in the backyard. They know exactly what I meant. Because Debbie is older brother and Debbie is snake. Kita punya bahasa itu ada vokal. Jadi kalau salah baca, biasanya salah artikan juga. Contoh seperti kebi, kebi, kebi. Kalau kebi itu lintah, kebi itu tali untuk pukul anjing atau anak-anak. Kebi itu tebu. My language is that it does not have any nasal sounds. And furthermore, for them, sounds d, and n all fluctuate. They do not hear the difference. Menjadi kesulitan itu, jangan sampai firman Tuhan itu kita salah terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Budaya Sikari tidak sama dengan budaya Israel. Permulaan menerjemahkan Alkitab, ya kami mulai dengan cerita-cerita pendek, cerita Alkitab bergambar. Ya, proses penerjemahan Alkitab adalah pemuritan. Karena tingkat illiterate-nya waktu itu masih cukup tinggi. Sehingga April, istri saya, dia membuat kurikulum untuk mengajar baca tulis, melatih tutor-tutor untuk mengajar masyarakat membaca dan menulis.
Nah, kemudian kami akhirnya mencoba untuk membuat seluruh buku satu Injil. Dan kita coba Injil Markus. Dan tahun 2024 buku Markus sudah jadi dalam bahasa Sikari termasuk audio. Sekarang tim Sikari sudah sedang menerjemahkan Injil Lukas. Ya, jadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena proyek penerjemahan Alkitab ini masih terus terjemahkan. Kami dari masyarakat Sikari, kami butuh sekali pesawat JS. Dari kampung naik perahu, dia harus pakai kapal lagi, mungkin 3 hari, 4 hari baru sampai di Jayapura. Pakai pesawat 1 jam 10 menit. Bisa lebih cepat menjangkau daerah-daerah pedalaman, apalagi dalam keadaan emergensi. Iya, orang sakit perlu ikut pesawat. Itu lebih aman. Kalau tanpa pesawat Viaja sih, kemungkinan saya sekeluarga belum bisa ke Sikari. Kita selesaikan Alkitab Injil Markus, bawa ke kampung, rasanya senang, gembira karena sepertinya Tuhan Yesus itu bicara dengan bahasa Sikari. Kita bisa sadar, kita bisa mengerti sekali bahwa Tuhan bisa bicara dia bahasa Sikari juga. Tuhan itu orang apa sampai dia bisa tahu bahasa Sikari. Dan itu ada motivasi khusus untuk orang bisa belajar lebih tentang firman Tuhan. Alkitab dalam bahasa Sikari juga penting untuk generasi berikutnya supaya kita tidak kehilangan bahasa ibu. Saya bisa mengenali firman Tuhan karena dia bahasa ibu saya. Itu yang jadi dorongan untuk saya. Firman Tuhan harus terjemahkan ke bahasa ibu atau bahasa daerah. Saya senang dengan bahasa Sikari, karena itu saya punya bahasa sendiri. Yaki-yaki. Yaki-yaki. Yaki-yaki.